Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba melanjutkan bahasan kita tentang barisan dan deret ya. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, sekarang kita lanjut dengan barisan dan deret geometri. Oke ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita definisikan dulu seperti biasa, apa itu yang dimaksud dengan barisan geometri. Nah, saya ingatkan kembali ya, yang dimaksud dengan barisan bilangan tempo hari itu adalah urutan atau susunan bilangan yang mempunyai pola atau yang mempunyai aturan tertentu. Dan pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmetika, yaitu barisan bilangan yang selisih antara dua suku berurutannya tetap atau yang disebut dengan beda, sehingga ciri dari barisan aritmetika dia mempunyai beda yang tetap. Nah, berbeda halnya dengan barisan geometri. Pada barisan geometri itu merupakan barisan bilangan, tetapi berbeda dengan pada barisan aritmetika ya. Barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang perbandingan antara dua suku yang berurutannya tetap. Nah, itu bedanya. Jadi pada geometri itu adalah perbandingan antara dua suku yang berurutannya tetap. Nah, perbandingan yang tetap ini disebut dengan rasio atau huruf R kecil ya, atau kadang-kadang juga disebut dengan pembanding atau P. Nah, itu jadi ciri dari barisan geometri itu dia mempunyai rasio yang tetap. Oke ya, kita tuliskan bahwa cirinya dia mempunyai rasio atau huruf R kecil ya, atau kadang-kadang disebut juga dengan pembanding atau P kecil ya, tapi biasanya yang dipakai itu adalah huruf R atau rasio. Nah, jadi jika kita mempunyai barisan geometri, kalau saya tulis sebagai BG barisan geometri, sebut saja U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai dengan UN ya, sama dengan pada aritmetika notasinya. Maka U1 ini biasanya kita sebut dengan A ya. Di U1 itu sebut dengan A, suku pertama. Nah, U2-nya karena dia mempunyai pembanding yang tetap, atau biasanya kadang-kadang dia sebagai pengali ya, maka suku keduanya itu kalau pada barisan aritmetika suku kedua itu ada A ditambah P, tapi karena di sini ada geometri pembanding ya, maka U2-nya itu A dikali dengan R karena pembandingnya rasio. Terus U3-nya adalah A kali R dikali R lagi. Terus untuk memperoleh suku berikutnya selalu dikali dengan rasionya. Jadi ini adalah A kali R pangkat 2. Terus ya, kalau U3, U4 berarti A kali yang ini R pangkat 2 dikali lagi dengan R, maka hasilnya A kali R pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga kalau kita tulis sebagai rumus umum, rumus suku ke N dari barisan geometri, kita lihat di sini. Kalau di sininya 2, pangkatnya 1 ya. Kalau di sini N-nya 3, pangkatnya 2. Kalau di sini N-nya 4, pangkatnya 3. Berarti apa hubungannya antara indeks dengan pangkat? Iya, indeksnya atau pangkatnya itu berkurang 1 dari indeksnya. Sehingga kalau UN itu berarti A kali R pangkat N dikurang 1. Bagus ya. Nah, inilah rumus suku ke N dari barisan geometri. Jelas ya? Kita ambil contoh misalnya. Misalnya kita punya barisan geometri, sebut saja 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Kita lihat, saya punya barisan geometri. Di sini A-nya adalah 3. Ya kan? A-nya 3. Kemudian rasionya
rasio itu kan perbandingan antara dua suku berurutan. Jadi kalau saya tuliskan di sini, rasionya itu perbandingan antara dua suku yang berurutan ya. Berarti U2 dibagi U1. Kalau beda, U2 dikurang U1. Tapi kalau rasio, U2 dikurang U1. Atau boleh juga U3 dibagi U2 karena dua suku berurutan perbandingannya. Jadi kalau ini saya teruskan, maka rasio itu bisa kita tulis secara umum adalah UN dibagi UN min 1. Ini rasio. Jelas ya, perbandingan antara dua suku yang berurutan. Nah, sehingga pada soal ini rasionya itu berarti 6 dibagi 3, ya kan? Atau boleh juga 12 dibagi 6. Boleh, atau boleh juga 24 dibagi 12. Boleh. Jadi ambil saja dua suku yang berdekatan, yang berurutan. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2. Jadi suku pertamanya 3, rasionya 2. Jadi kalau ada pertanyaan, saya tentukan suku ke-7. Berapa suku ke-7? Ya sebenarnya Anda bisa terus mengalihkan dengan 2 semuanya. Tapi pada suatu saat ditanya suku ke-100, Anda nggak mungkin menuliskan 100 buah bilangan. Tapi Anda gunakan rumus suku ke N-nya. Jadi kalau ditanya suku ke-7, berarti U7. Berarti ini U7 itu A kali R pangkatnya berapa? 6. Ya, A-nya 3, R-nya tadi 2, pangkat 6. Dengan 3 kali 2 pangkat 6 berapa? 64 ya, 64. Sehingga kalau Anda kalikan di sini 3 kali 64. Berapa? 3 kali 64? 192. Berarti suku ke-7-nya adalah 192. Ya mudah sekali ya. Mudah sekali. Ini hanya mengingatkan saja sekali lagi materi di SMA ya. Dan bagi Anda yang sedang duduk di bangku SMA, ini anggap saja sebagai teori sederhana ya untuk menguasai tentang barisan dan deret geometri. Nah, inilah yang disebut dengan barisan geometri. Nah, seperti biasa, jika suku-suku pada barisan geometri dijumlahkan, maka dia akan terbentuk deret geometri. Jadi deret geometri itu apa? Jumlah dari suku-suku barisan geometri. Jadi hampir sama definisinya dengan aritmetika ya. Oke, kita lanjut dengan deret geometrinya ya. Deret geometri. Deret geometri. Iya. Atau DG ya biasanya ya, kita notasikan. Jadi deret geometri itu adalah jumlah dari setiap suku barisan geometri. Jadi deret geometri itu berarti U1 ditambah U2 tambah U3 dan seterusnya ditambah UN. Dan ini sama dengan SN. Sama dengan SN. Kalau U1 itu adalah A, berarti U2 adalah A kali R ya. U3-nya adalah A kali R pangkat 2 dan seterusnya. UN-nya adalah A kali R pangkat N-1. Ini adalah SN. Dan SN ini punya 2 rumus. Masih ingat ya? SN punya 2 rumus. Tergantung dari rasionya. Saya ulangi ya, tergantung dari rasionya. Jadi kalau ini Anda uraikan, Anda faktorkan, maka muncul rumus deret geometri. Rumus deret geometri. Ada 2, sekali lagi tergantung rasionya. Yang pertama, rumus SN itu bisa A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurang 1. Ini kan ya, masih ingat ya? Ini terjadi atau ini Anda pakai apabila R-nya lebih dari
1. Kalau R-nya lebih dari 1, pakai rumus ini. Tapi Sn juga dia punya rumus yang lain, yaitu A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Ini terjadi kalau R-nya antara 0 dan 1. Jadi pecahan yang kurang dari 1 Anda gunakan yang kedua. Gitu. Jadi lihat, dalam deret geometri rasionya itu lebih dari 1 atau pecahan yang kurang dari 1. Nah, seandainya dia lebih dari 1, Anda boleh pakai rumus pertama. Kalau antara 0 dan 1, silakan pakai rumus kedua. Tapi kalau Anda nggak mau pusing menghafal 2 buah rumus, maka Anda boleh gunakan yang pertama saja, nggak apa-apa. Hasilnya kan sama. R-nya bebas berapa saja. Anda boleh menggunakan rumus yang pertama saja, ya. Tapi untuk memudahkan, karena di sana nanti akan ada tanda positif negatif, maka rumus ini dibelah 2. Ada yang untuk R-nya lebih dari 1, ada yang R-nya antara 0 dan 1, ya. Jadi silakan Anda boleh pilih salah satu, atau Anda gunakan cukup satu saja, yaitu rumus yang pertama. Ini yang disebut dengan deret geometri, ya. Oke, kita coba penggunaannya cukup satu soal saja, ya. Ini untuk mempersingkat waktu, karena untuk pengembangannya silakan Anda baca ulang, ya. Anda lihat soal-soalnya. Yang penting pada saat Anda nanti menjadi guru di salah satu sekolah, atau setelah lulus nanti Anda menguasai materi. Jangan lupa, kunci utama menjadi seorang guru biar pede itu adalah kuasai materinya dengan berbagai cara menyelesaikannya. Jangan lupa itu, ya. Kita coba. Ya, misalkan saya mempunyai sebuah soal, hitunglah jumlah. Misalnya 5 suku pertamanya dari deret geometri. Jadi Anda diminta menghitung jumlah 5 suku pertamanya, ya. Misalnya deret geometrinya adalah, saya kasih sini 5 misalnya ditambah 15 nih, ditambah 45 ditambah dan seterusnya. Anda diminta hitunglah jumlah 5 suku pertamanya. Jumlah 5 suku pertamanya. Ya, mungkin Anda berpikir, wah ini gampang. Kalau 5 jumlahkan aja 5 suku. Ya boleh saja. Kalau hanya 5. Gimana kalau nanti banyak? 10, 20, 30, atau mungkin 100. Apakah Anda akan menjumlahkan satu persatu? Tentunya tidak, ya. Anda gunakan rumus saja. Oke. Dari sini Anda ketahui apa nih? Diketahui suku pertama, ya. Suku pertamanya adalah 5. Kemudian rasionya tentunya perbandingan 2 suku yang berurutan, berarti 15/5, ya. Atau boleh 45/15. Berapa hasilnya? Iya, 3, ya. Jadi diketahui suku pertamanya 5, rasionya 3. Nah, Anda cari berapa jumlah 5 suku pertamanya. Jadi S 5. Nah, karena di sini rasionya 3 lebih dari 1, maka boleh Anda gunakan rumus yang pertama, ya. Gunakan rumus yang pertama. Berarti di sini S 5-nya adalah A kali R pangkat N-1 dibagi dengan R dikurang 1. Ini rumus yang pertama pada saat rasio lebih dari 1. Oke, kita lanjutkan sama dengan berapa A-nya? Iya, A-nya 5 kali R-nya 3. 3 pangkat N. N-nya berapa? 5, ya. Karena yang ditanya adalah 5 suku. Dikurangi 1 dibagi R-1. R-nya 3 dikurang 1 sama dengan 5 kali. Ini 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 5. 3 kali 3, ya. 9 kali 3, 27 kali 3, 81 kali 3 lagi, 243. Oke.
243 dikurang 1 dibagi 3 kurang 1 adalah 2. Jelas ya? Kita lanjutkan. Kita pindah sini. Ya. Oke. S5 sama dengan 5 ya. 5 kali ini 243 dikurangi 1. 242 dibagi 2 ya, dibagi 2 sama dengan ada 2 cara. Anda boleh mengalihkan 5 dengan 242 dulu, nanti hasilnya dibagi 2, boleh. Atau Anda bagi 242 dibagi 2 dulu, boleh ya. Yang lebih sederhana, ini bagi 2, berarti 121. Maka yang tinggal adalah 5 dikali 121. 5 kali 121 ya, 5 kali 1 yang belakang ya, 5 kali 2 itu 10 ya. Oke, 5 kali 2 10. 10 saya 1, 5 kali 1 5 tambah 1 6. Jadi ini 605. Berarti jumlah 5 jumlah 5 suku pertamanya itu adalah 605. Kalau ini Anda jumlah-jumlahkan, hasilnya 605. Bagaimana? Gimana ini? Betul tidak ini? A kali ini ya, kita cek ulang. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu 223 ya. 3, 9, 27, 81 kali 3, 243 ya. Kurangi 1, 3 kurangi 1 ini. Betul ya? Ini 242 dibagi 2, 121 kali 5, 605. Jumlah 5 suku pertamanya adalah 605. Oke. Bagaimana? Iya. Tapi kadang-kadang kita diminta menghitung jumlah sampai tak hingganya. Jumlah sampai tak hingganya. Sekarang kita coba. Bagaimana kalau diminta menjumlahkan bilangan sampai tak hingga? Kalau ada bilangan dijumlahkan sampai tak hingga dan ada hasilnya, saya ulangi ya. Kalau sebuah deret geometri kita diminta untuk menjumlahkan sampai tak hingga banyaknya dan hasilnya ada, maka deret itu dinamakan deret geometri yang konvergen. Ya, deret geometri yang konvergen. Artinya apa? Hasilnya ada. Jadi kita pelajari deret geometri yang tak hingga. Jadi dari Sn kita ambil yang rasionya antara 0 dan 1. Dari Sn sama dengan A kali 1 kurangi R pangkat N per R min 1, 1 min R, sorry. 1 min R, jika N yang mendekati tak hingga, kalau N yang mendekati tak hingga, kita lihat di sini R-nya antara 0 dan 1 ya. Coba cari sebuah bilangan antara 0 dan 1. Misalnya berapa? Sebut saja setengah. Kalau di sini R-nya pangkat N, berarti setengah pangkat N. Dan kalau N-nya itu tak hingga, setengah pangkat tak hingga. Kira-kira setengah pangkat tak hingga. Ya, untuk N mendekati tak hingga. Misal R-nya adalah setengah, ya. Misalnya R-nya setengah. Sekarang N-nya tak hingga. Sekarang kita lihat. Setengah pangkat tak hingga. Ini sama aja dengan 1 pangkat tak hingga dibagi 2 pangkat tak hingga. Ya. 1 pangkat tak hingga, 1 ya. 1. 2 pangkat tak hingga, tak hingga. Sebuah bilangan kalau dipangkatkan dengan kalau dibagi dengan tak hingga hasilnya berapa? Iya, 0. Jadi jika N mendekati tak hingga, maka R pangkat N ini akan mendekati 0. Nih. Jelas ya? Nah, sehingga
Kalau N-nya saya ganti dengan tak hingga, S tak hingga, ini akan menjadi A kali 1 kurangi 0 dibagi 1 min R. Atau S tak hingga itu adalah A per 1 min R. Ini dia rumus deret geometri tak hingga. Dan ini konvergen. Konvergen. Jelas ya? Konvergen. Artinya nilainya ada. Dia konvergen. Nah, bagaimana kalau rasionya negatif? Rasio antara 0 dan 1 tapi negatif. Berarti dia antara min 1 dan 1. Tidak jadi masalah. Nah, sehingga rasio yang antara min 1 dengan 1 itu menjadi syarat dari sebuah deret geometri konvergen. Ini rasionya antara min 1 dan 1. Ini dia konvergen. Ini konvergen. Ini apabila rasionya antara min 1 dan 1. Nih, konvergen. Ini menjadi syarat ya. Syarat sebuah deret geometri itu konvergen. Rasionya antara min 1 dan 1. Oke, jelas ya? Kita lanjut ya. Contoh soal. Kita ambil satu soal saja. Misalnya gini. Hitunglah S tak hingganya. Hitunglah S tak hingga atau jumlah tak hingga dari deret geometri berikut. Jumlah tak hingga dari deret geometri berikut. Misalnya saya punya di sini 12 ditambah 8 ditambah 16/3 ditambah dan seterusnya. Berapa jumlah tak hingganya? Ya, Anda lihat di sini mengecil. Terus mengecil sampai lama-lama mendekati 0. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya ada. Maka di sini diketahuinya apa? Suku pertamanya ya 12. Suku pertamanya 12. Kemudian rasionya. Rasio itu perbandingan dua suku yang berurutan. Berarti 8/12. Atau kita sederhanakan, kita bagi berapa? 4 ya. 2/3 rasionya. Maka jumlahnya sampai tak hingga adalah A dibagi 1 min R. A-nya adalah 12. 1 min R. 1 dikurangi rasionya 2/3. Jadi ini 12 dibagi 1 kurangi 2/3. 1/3. Atau ini 12 kali 3/1 sama dengan 36. Berarti ini kalau Anda jumlahkan sampai tak hingga banyaknya, itu hasilnya 36. Ya. Nah, untuk variasi soal yang lainnya, sekali lagi silakan Anda buka buku atau rujukan apa saja